Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di pertemuan kedua. Kita akan membahas tentang konsep berpikir kritis. Jadi yang kemarin kita bahas tentang caring. Saya harap tidak ada masalah ya. Lanjutkan ke berpikir kritis. Banyak berpendapat bahwa yang pertama, berpikir kritis merupakan konsep dasar yang terdiri dari konsep berpikir yang berhubungan dengan konsep belajar dan kritis itu sendiri dari berbagai sudut pandang. Artinya bahwa kita bisa melihat sesuatu itu dari segi A, B, atau C. Tergantung dengan menyikapi atau dari sudut pandang mana kita melihat atau mengkritisi. Ya memang paling mudah mengkritisi sesuatu hal. Ya tentunya kalau memang tidak ada salah ya berpikir yang atau mengkritisi yang secara positif. Menurut Perry, suatu proses di mana seseorang atau individu dituntut untuk menginterferensikan atau mengevaluasi informasi untuk membuat sebuah penilaian atau keputusan berdasarkan kemampuan menerapkan ilmu pengetahuan dan pengalaman. Jadi ini saya kira orang yang berpengalaman lebih banyak untuk kritis gitu kan, atau yang punya pengetahuan terkait dengan topik dengan tema itu ya dengan mudahnya akan mengkritisi itu. Jadi sebagai mahasiswa ya tentunya kalau sudah mendapatkan ilmu ya bisa mengkritisi misalkan di ruang perawatan misalkan. Ini menurut ilmu yang saya dapatkan aspeknya seperti ini dan seterusnya. Pengujian secara nasional terhadap ide-ide, kesimpulan atau pendapat prinsip pemikiran masalah pekerjaan dan tindakan. Ini menurut Bannerman. Jadi ide-ide itu bisa secara rasional ya. Bagaimana itu bisa terjadi. Jadi kita tidak hanya berdasarkan teori saja, tapi secara rasional bagaimana itu bisa disampaikan atau tidak. Ada lagi yang menurut Stader bahwa suatu proses pengujian yang menitikberatkan pendapat atau fakta yang mutakhir dan menginterpretasikan serta mengevaluasi pendapat-pendapat tersebut untuk mendapatkan suatu kesimpulan tentang adanya perspektif pandangan baru. Jadi kalau kita sudah melihat sesuatu hal, ya organisasi atau benda atau cara atau teknik atau SOP dan lain-lain, kalau kita punya pendapat baru ya tidak ada salahnya kalau itu memang ada yang lebih bagus. Ya contohnya misalkan perawatan luka. Perawatan luka sekarang menggunakan cairan X gitu. Ternyata kalian menemukan dengan cairan Y. Kenapa tidak diusulkan saja atau menurut pendapat ini bahwa pemberian cairan atau perawatan luka lebih bagus menggunakan cairan Y gitu. Ini seperti itu. Ada karakteristik berpikir kritis. Jadi yang pertama ada konseptual, artinya proses ini membentuk suatu konsep, sedangkan konsep adalah fenomena atau pandangan mental tentang realitas. Jadi pikiran tentang kejadian, objek, atribut, dan sejenisnya dikembalikan ke proses konsep. Jadi konsepnya seperti ini, pada dasarnya harus kita jalankan. Contohnya misalkan komunitas, ya. Secara konseptual itu kan komunitas kan sekelompok orang yang mempunyai keinginan, punya visi misi yang sama. Jadi komunitas itu bukan hanya di masyarakat saja atau kelompok warga, RT dan sebagainya sebatasan itu saja, tapi bisa saja komunitas yang mempunyai kecintaan yang sama, misalkan cinta dengan produk tertentu, cinta dengan kendaraan tertentu, cinta dengan apa. Jadi komunitas-komunitas itu yang bisa dikatakan sebagai konseptual. Yang kedua, rasional dan beralasan. Artinya argumentasi yang diberikan selalu berdasarkan analisa atau mempunyai
dasar kuat dari fakta fenomena yang nyata. Jadi dasarnya harus kuat, bisa dari riset sebelumnya, bisa dari jurnal, bisa dari penemu para ahli dan seterusnya. Atau bahkan bisa dari Anda mengikuti pelatihan. Anda mengikuti pelatihan langsung dibawa ke pulang, disampaikan pada teman-teman. Reflektif artinya bahwa seorang pemikir kritis tidak menggunakan asumsi atau persepsi dalam berpikir atau pengambil putusan. Ini tidak menggunakan asumsi, artinya ya itu nyata. Jadi kira-kira seandainya enggak seperti itu. Jadi menurut saya ini akan terjadi, bukan seperti itu, tapi harus reflektif. Artinya bahwa ini benar-benar dapat diperhitungkan, ya, rasional tadi. Bagian dari suatu sikap, artinya pemahaman dari suatu sikap harus diambil berpikir kritis akan selalu menguji apakah sesuatu di hadapan itu lebih baik atau lebih buruk dibanding yang lain. Ini biasanya berdasarkan pengalaman. Misalkan terkait dengan fenomena di suatu produk misalkan. Dulu handphone tidak begitu familiar, ya. Di mana-mana menyebar tentang wartel mini itu ya, wartel kios, Telkom dan sebagainya itu menyebar di mana-mana. Ya. Terus akan hilang dengan sendirinya setelah ada HP, handphone. Ya, itu kan kita bisa lihat. Nah, ini sekarang fenomenanya adalah misalkan banyak Vertamini misalkan. Nah, kira-kira ke depan apakah akan bertahan itu Vertamini itu? Itu yang contoh dari pengalaman itu. Ya, banyak sekali hal-hal yang berdasarkan pengalaman. Kemandirian berpikir artinya pemahaman dari suatu sikap yang harus diambil pemikir kritis akan selalu menguji apakah suatu yang dihadapi lebih baik atau lebih buruk dibanding yang lain. Jadi saya kira ini cukup jelas. Jadi yang kita hadapi itu kan lebih baik atau lebih buruk daripada yang lain. Artinya mungkin ada brainstorming, ada perbandingan, ada study banding, ada melihat dari produk tetangga gitu seperti itu. Nah, ini kira-kira akan lebih baik apa lebih begitu. Berpikir adil dan terbuka artinya yaitu mencoba untuk merubah dari pemikiran yang salah kurang positif menjadi benar dan lebih baik. Contohnya lah kita manajemen waktu. Mungkin di awal-awal ini perkuliahan teman-teman sekalian agak tercecer. Ini harus saat online dan sebagainya. Padahal kita sudah fleksibel. Dalam 1 minggu bisa diambil kapan saja, sefleksibel mungkin waktu dari teman-teman sekalian. Tapi kalau yang tidak biasa mungkin bingung, ya. Jadi harapan di pertemuan kedua, 3 dan seterusnya akan sudah mulai beradaptasi dengan online ini. Oke. Pengambilan putusan artinya berpikir kritis digunakan untuk mengevaluasi suatu argumentasi dan kesimpulan menciptakan suatu pemikiran baru. Ini sangat penting bagi seorang pemimpin. Kapan dia akan mengambil putusan? Oke lah, katakanlah harus menggunakan otoriter. Ya nggak apa-apa, otoriter itu karena untuk menyimpulkan ya dari berbagai masukan dan itu tindakan yang harus diambil. Yang 8 watak. Jadi seseorang yang mempunyai keterampilan berpikir kritis, mempunyai sikap skeptis, ya, sangat terbuka, menghargai sebuah jujuran, respect terhadap berbagai data. Jadi data siapapun bisa diterima dan dianalisis, tentunya akan sebagai asukan atau masukan terhadap keputusan misalkan. 9 kriteria artinya berpikir kritis digunakan untuk mengevaluasi suatu argumentasi dan kesimpulan, mencipta suatu pemikiran baru dan alternatif solusi tindakan yang akan diambil. Jadi intinya di sini adalah mengevaluasi suatu argumentasi dan kesimpulan. Jadi kalau sudah ada argumentasi, kesimpulan, kira-kira tepat atau tidak di suatu kegiatan tersebut. 10 sudut pandang artinya cara memandang atau menafsirkan dunia ini yang akan menentukan konstruksi makna. Jadi dilihat
ini yang berpikir kritis dengan dari sudut pandangnya. Oke, aspek-aspek perilaku berpikir kritis. Yang pertama relevan, yaitu keterkaitan dari pernyataan-pernyataan yang ditemukan atau dikemukan, ya ditemukan. Jadi apa yang dikemukakan ini terkait dengan pernyataan-pernyataan yang sudah ada relevan, ya. Importance itu penting tidaknya isu atau pokok-pokok pikiran yang dikemukakan. Jadi ini sesuai dengan isu yang ada atau tidak. Ya banyak sekali yang contohnya membuat grup tentang X, ternyata yang dimunculkan tentang Y gitu kan tidak sesuai. Ya, atau kita punya planning A, ternyata yang dijalankan planning B. Nah, itu yang kadang-kadang tidak penting. Novelty, jadi yaitu kebaruan dari isi pikiran, baik dalam membawa ide-ide atau informasi baru maupun dalam sikap menerima adanya ide-ide orang lain. Jadi ini yang bisa menerima sebetulnya. Outset material, yaitu menggunakan pengalamannya sendiri atau bahan-bahan yang diterimanya dalam perkuliahan atau dari perkuliahan. Jadi ini banyak sekali mahasiswa yang keunggulan di alih jenjang itu banyak argumentasi berdasarkan pengalaman di rumah sakit. Gitu kan. Jadi kalau pengalaman-pengalaman itu dari sendiri bisa menjadi bahan diterima saat didiskusikan di kelas. Nah, atau sebaliknya, saat kita diskusi di rumah sakit, dapat dimunculkan materi-materi yang dapatkan dari perkuliahan. Itu yang harus. Yang lain adalah ambiguous clarify. Jadi yaitu mencari penjelasan atau informasi lebih lanjut jika dirasakan ada ketidakjelasan. Kan ada yang banyak baru mendapatkan surat tugas misalkan, contohnya. Kan tidak hanya jalan dengan surat tugas itu, tapi harus tahu apa yang harus dilakukan di sana, apa yang harus saya siapkan, apa yang harus kita sampaikan gitu dan seterusnya di acara surat tugas itu. Ya, jadi lebih jelas. Ya, kok tidak jelas ini saya mau ngapain? Tahu-tahu ada tugas seperti ini harus kemana gitu. Ya itu yang harus kita. Yang lain adalah linking ideas, yaitu senantiasa menghubungkan fakta, ide, atau pandangan serta mencari data baru dari informasi yang berhasil dikumpulkan. Jadi menghubungkan fakta, ide-ide atau pandangan serta. Ya, jadi kalau kita pahami, harus segera kita cari data baru informasi yang terkait dengan kumpulkan itu. Yang lain adalah justification, jadi memberi bukti-bukti contoh atau justifikasi terhadap suatu solusi atau kesimpulan yang diambilnya. Termasuk di dalamnya senantiasa memberikan penjelasan mengenai keuntungan dan kerugian dari suatu situasi atau solusi. Jadi seharusnya orang memberikan ide itu disampaikan juga kelebihan dan kelemahannya. Artinya kalau kita bisa memperhitungkan itu lebih banyak kelemahannya atau kelebihannya. Kalau kekurangannya seperti ini, kelemahannya seperti ini, maka kita harus melakukan tindakan apa gitu. Karakteristik individu mendukung agar seorang dapat berpikir kritis. Ada truth-seeking, open-minded, analytic, systematic, self-confident, ya, maturity yang kita bahas satu persatu. Trust-seeking, jadi selalu ingin menemukan kebenaran dari masalah yang sedang dihadapi, berani mengajukan pertanyaan, jujur memberikan pandangan secara objektif tersebut, open-minded, jadi bertenggang rasa terhadap perbedaan pandangan dan bisa menerima jika dirinya mengetahui adanya penyimpangan dari pandangannya. Oke. Analitiknya selalu memberikan alasan melalui bukti-bukti dalam memecahkan masalah serta memberikan perkiraan kemungkinan adanya penyulit dalam menerapkan konsep secara konsisten, siap berpikir jika dibutuhkan. Jadi ini yang
lebih banyak sistematik, teratur, terorganisir. Jadi kan ada orang yang sukanya ini harus urut, tidak boleh balik-balik ya misalkan. Ini harus yang lebih mikro dulu, yang besar, yang makro, atau yang kecil-kecil, yang prinsip-prinsip dulu nah, seterusnya. Atau dari bawah dulu, dari ke atas sistematiknya. Self confident, jadi percaya diri terhadap keputusan secara positif dan memengaruhi orang lain untuk memecahkan masalah secara. Jadi orang itu ya misalkan bisa meyakinkan pada orang bahwa ini akan lebih baik. Ya, seperti motivator itu, padahal motivator belum tentu melakukan itu ya. Oke. Yang lain adalah skeptikal, jadi tidak mudah percaya secara intelektual dan mempunyai kemauan untuk belajar. Maturity, melihat masalah pengkaji, mengambil keputusan dengan pemahaman yang mendalam bahwa suatu masalah kemungkinan untuk dapat ditangani dengan lebih dari satu solusi. Jadi bisa berkali-kali, bisa yang penting adalah ada standar atau kontak atau melihat bukti-bukti. Nah, model berpikir kritis menurut Costa, jadi remembering menggunakan pengalaman masa lalu, ini banyak sekali orang-orang tua biasanya. Repeating, jadi semakin sering berpikir kritis, semakin mudah mengambil keputusan. Kayak orang ABG bilang kan sudah sering mendapatkan cobaan kayak gitu kan. Itu jadi sudah bisa mengambil putusan. Rationing, keputusan didasari atas berpikir kritis, pertimbangan akurat. Gitu. Yang rasional. Reorganisasi mengorganisasikan fakta dan mendukung fenomena. Fenomena yang ada, kamu tugasnya ini, dan seterusnya. Di reorganizing. Relating, menemukan relasi antara fenomena. Ya, jadi di antara fenomena yang ada kita menemukan relasi-relasi atau bagaimana yang lebih baik. Reflecting, menganalisa kembali secara hati-hati. Jadi kalau sudah ada sesuatu kejadian kita menganalisa kembali kenapa kok bisa terjadi. Bentuk berpikir ada think, total recall, jadi fakta datang dari berbagai sumber, ya, habit, hanya itu suatu tindakan biasa dilakukan berulang akan menjadi spontan dilakukan. Inquiry, putusan akan lebih baik, akurat dan bila dengan inquiry. New ideas dan kreatif, banyak belajar dan peroleh info baru. Knowing how think, jadi sadar bahwa perawat sedang berpikir. Ya, itu dari think-nya. Ini ada kunci critical thinking, jadi berpikiran yang kritis. Recognize asumsi, jadi bagaimana kita menyimpulkan atau mengumpulkan asumsi yang lain. Evaluasi argumen, jadi evaluasi argumen yang sudah ada. Draw conclusion, ya, jadi conclusion itu artinya bahwa ya kita harus bisa ya 50-50 lah, jadi tidak harus mengunggulkan diri, tetapi kita untuk bersama. Ada lain adalah misalkan masalah kesenjangan antara apa yang ada dan apa yang seharusnya. Ini ada the problem solving loop. Jadi yang pertama identifikasi masalah. Terus kita tulis atau kita lakukan informasi yang ada, dirunutkan. Terus diseleksi atau masuk ke ide yang terbaik. Terus kita mencoba ide-ide itu, terus kita evaluasi, ya, dan mana yang lebih baik kira-kira bisa atau tidak. Critical thinking, ya, jadi ini di dalam keperawatan. Critical thinking in nursing, bahwa perawatan diperhadapkan dengan pada isu perkembangan, tuntutan masyarakat, perkembangan iptek, tingkat pendidikan, peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat, status kesehatan masyarakat semakin baik, pengaruh kesejahteraan. Jadi ini mendorong pengambilan keputusan untuk dilakukan. Penerapan profesionalisme, jadi
ini cara berpikir kritis yang sederhana. Perawat menggunakan keterampilan berpikir menggunakan pengetahuan dari berbagai subjek. Itu bisa dari ilmu materi, dari pelatihan, dari seminar, ya, dan bagaimana cara untuk mengatasi stresor di lingkungan. Argumentasi dalam perawatan ini berhubungan dengan situasi perdebatan, debat tentang suatu isu, upaya untuk mempengaruhi individu kelompok, menjelaskan yang rasional. Jadi kalau kita mau argumentasi ya seperti itu, dasarnya itu. Manfaat berkritis penting dalam membuat putusan menggunakan pengetahuan untuk mengembangkan hasil yang diharapkan, keterampilan guna mensintesa ilmu yang dimiliki untuk memiliki tindakan. Manfaat berpikir yang keempat adalah menerapkan proses perawatan. Perawat berpikir kritis pada setiap langkah proses perawatan, mengumpulkan data dan validasi. Perawat mengumpulkan observasi berpikir kritis dalam pengumpulan data, mengelola dan mengumpulkan ilmu-ilmu yang terkait dengan perawat. Ada model Failing, jadi model ini menerapkan pada rasa aman kesan data atau fakta yang ditemukan. Mencoba mengedepankan perasaan. Yang pertama, model berpikir kritis dalam perawatan. Yang kedua, vision model. Jadi model ini digunakan untuk membangkitkan pola pikir. Jadi mengorganisasikan atau menerjemahkan perasaan untuk merumuskan hipotesis. Jadi kira-kira apa yang terjadi gitu, atau jawaban sementara. Jadi analisa dugaan atau ide tentang permasalahan perawatan kesehatan klien. Yang ketiga berpikir kritis adalah examine model. Jadi penalaran atau keterampilan berpikir dengan dari keputusan dalam perawatan, setiap hari perawat mengambil keputusan yang tepat, pengetahuan umum, dilema, informasi, situasi apa yang kita putuskan, lalu kemungkinan tujuan yang akan kita dapatkan, pentingnya konseptual dan pengalaman. Hasil yang kita inginkan dicapai, membandingkan alternatif tindakan, urgensi, kesediaan. Secara selektif, pilihan yang kita lakukan, putuskan kita. Nursing care plan, jadi saya kira ini sudah paham sekali. Ada asesmen, diagnosa, planning, evaluasi, ada rasional dan intervensi. Ya, oke, saya kira itu. Terima kasih teman-teman sekalian telah memperhatikan materi saya ini. Silakan jangan lupa absensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.